Salam sehat, salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya Roma Agustinus Sugiharto. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pendalaman aksi puasa pembangunan tahun 2021 Keuskupan Denpasar. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang minggu yang kedua, yaitu Santo Stefanus. Baik, tema aksi puasa pembangunan minggu kedua yaitu menjadi gereja yang berani bersaksi tentang iman akan Kristus, belajar dari Santo Stefanus. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 54 sampai 60. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat siapakah Santo Stefanus itu. Nama Stefanus berasal dari bahasa Yunani Stephanos, yang berarti mahkota. Sesuai dengan namanya, ia adalah pengikut Kristus pertama yang menerima mahkota kemartiran. Stefanus adalah seorang diakon pada masa gereja perdana. Kisah tentang Santo Stefanus berawal dari ketika Petrus dan para rasul lainnya menyadari bahwa mereka membutuhkan penolong-penolong untuk mengurus para janda serta kaum miskin. Mereka mulai merasakan kerepotan, harus mengurus para janda, mengurus orang-orang miskin, tapi juga harus mewartakan firman, harus mewartakan sabda Tuhan, mewartakan kabar gembira. Dan para rasul ingin supaya mereka bisa lebih fokus untuk pewartaan sabda. Karena itulah maka mereka mulai berpikir bagaimana mencari orang-orang yang dapat menolong mereka. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata,
kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan dalam pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Kemudian Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Rasul-rasul mohon turunnya Roh Kudus kepada mereka, sehingga mereka diangkat menjadi diakon, diangkat menjadi pelayan. Jadi para rasul mentahbiskan ke-7 diakon. Stefanus adalah salah satu dari mereka. Bahkan Stefanus adalah yang paling terkenal di antara mereka. Dalam diri Stefanus, Tuhan mengadakan banyak mujizat. Ia berbicara dengan hikmat dan juga dengan karunia yang membuat banyak orang yang mendengarnya percaya pada pewartaan Stefanus, dan mereka pun ingin menjadi pengikut Yesus. Mereka mengikuti Yesus. Para musuh gereja Yesus merasa geram melihat betapa berhasilnya khotbah dari Santo Stefanus. Karena itulah mereka bersekongkol untuk melawan Stefanus. Mereka tidak dapat membantah perkataan-perkataan Stefanus yang bijaksana. Jadi mereka memerintahkan beberapa orang untuk bersaksi dusta terhadap Stefanus. Saksi-saksi palsu itu mengatakan bahwa Stefanus telah berbicara hujat terhadap Tuhan. Dan Stefanus harus berhadapan dengan gerombolan para muridnya. Gerombolan dari para musuhnya. Yang banyak itu tanpa rasa takut. Bagaimana Stefanus harus menghadapi musuh-musuhnya. Yang disebut gerombolan para musuh karena yang memusuhi banyak. Tetapi Stefanus begitu tenang. Dia tidak takut. Dia menghadapi itu dengan suasana yang tenang. Karena itulah maka kitab suci mengatakan bahwa wajahnya menjadi serupa dengan wajah malaikat. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bagaimana ketenangan Stefanus terpancar dalam wajahnya. Tidak tersirat sedikit pun rasa cemas, rasa takut, rasa gelisah. Sampai orang yang melihatnya melihat bahwa wajah Stefanus itu seperti wajah malaikat. Luar biasa. Di hadapan mahkamah agama dan para ahli Taurat itu, Stefanus tidak berbicara untuk membela dirinya, tetapi dia berbicara tentang Yesus yang ia muliakan, bicara tentang Yesus yang ia imani, dan menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Tuhan. Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel. Tetapi para imam kepala, ahli-ahli Taurat tidak percaya. Karena itu ia mencela ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Sama seperti dahulu nenek moyang mereka
juga tidak percaya kepada nabi-nabi terdahulu. Stefanus menunjukkan kebenaran tentang siapa Yesus sebenarnya dan bagaimana seharusnya bangsa Israel bersikap kepada Allah, bersikap terhadap Yesus. Stefanus menelanjangi kesombongan iman, kekudusan palsu para imam, dan juga orang-orang banyak pada waktu itu. Stefanus berbicara tentang kejahatan yang terjadi dengan nenek moyang mereka di hadapan Allah. Dan kejahatan yang sama dialami oleh mereka saat ini, yaitu bahwa mereka keras kepala dan mereka tidak mau percaya kepada Yesus. Bahkan mereka pun membunuh Yesus. Mereka membinasakan Yesus. Kebenaran yang disampaikan oleh Stefanus rupanya menusuk hati mereka. Mereka merasa ditelanjangi. Borok dan kebusukan mereka dibuka oleh Stefanus di depan umum. Mereka merasa ditampar dan mereka merasa dipermalukan. Kebenaran yang diungkapkan Stefanus bagaikan belati yang menusuk dan menyakiti hatinya. Karena itu, para imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang banyak itu, mereka bukannya sadar dan berubah atau bertobat. Mereka justru merasa itu adalah penghinaan. Karenanya mereka bereaksi marah, geram terhadap Stefanus. Rasa malu dan terhina lebih besar dari rasa ingin berubah. Karena dikritik orang kecil dan bukan siapa-siapa dibandingkan mereka, para ahli Taurat yang mumpuni tentang kebenaran. Siapa Stefanus itu dibandingkan dengan ahli Taurat? Mungkin tidak ada apa-apanya. Tetapi bahwa mereka dipermalukan oleh orang kecil seperti Stefanus membuat mereka tidak mau berubah. Justru mereka marah. Dan karena itu menyakiti serta membunuh Stefanus adalah cara mereka untuk menutupi rasa malu akibat kebenaran yang dibuka oleh Stefanus. Mereka berusaha untuk melenyapkan orang yang menghina mereka, orang yang menunjukkan borok-borok mereka. Dan itulah yang dialami oleh Stefanus. Dalam kondisi yang tertekan itu, Tuhan justru menguatkan Stefanus dan mengizinkan Stefanus untuk mengalami pengalaman spiritual yang indah. Pengalaman spiritual itu disampaikan untuk mengimbangi pengalaman jasmani yang menyakitkan. Apakah itu? Stefanus diizinkan untuk melihat kemuliaan Allah dan menyaksikan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Itulah yang dikatakan oleh Stefanus kepada orang-orang yang berusaha untuk membinasakannya. Dia mengatakan bahwa langit terbuka. Aku melihat bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Berdiri di sebelah kanan Allah artinya bahwa dia turut untuk menerima bagian kuasa. Dia adalah orang kepercayaan. Jikalau memerintah, maka yang berdiri di sebelah kanannya juga turut memerintah bersamanya. Yesus yang mereka salibkan justru berada pada posisi mulia
Dan secara spontan diteriakkan Stefanus penglihatan itu kepada mereka. Tentu situasi ini membuat para ahli Taurat, imam-imam kepala, orang-orang yang berusaha mengadili Stefanus tentu tidak bisa bertahan dengan mendengar apa yang dikatakan Stefanus itu. Karena itu apa yang dilakukan oleh imam kepala, ahli-ahli Taurat tadi. Mereka menutup telinga mereka dan tidak mau mendengarnya lebih lanjut. Dan mereka menyeret Stefanus keluar kota Yerusalem dan melemparinya dengan batu hingga mati. Bagaimana reaksi Stefanus menghadapi situasi yang seperti itu? Stefanus, orang kudus itu berdoa, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Stefanus bukan saja bertahan dan tidak luntur imannya. Ia juga justru semakin berserah di hadapan Allah. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Stefanus berucap kepada Allah saat didera. Ia mengalami situasi itu dan dia mengatakan, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Penyerahan diri kepada Allah itulah yang dilakukan Stefanus. Ia tidak bertanya kepada Allah, Tuhan, mengapa aku mengalami situasi semua ini? Tidak. Stefanus tidak menghujat Allah ketika ketidakadilan ia alami. Ia tidak kecewa akan imannya ketika penderitaan datang, justru ketika ia sedang melakukan kebenaran. Ya, satu-satunya tindakan Stefanus saat itu adalah datang berserah diri kepada Tuhan, sang sumber kehidupan. Dia menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Hal yang paling dramatis secara iman terjadi di akhir kisah. Stefanus tidak membela diri atau mencari keadilan di hadapan Allah dan meminta pertolongan Allah dengan memohon penghukuman bagi para penganiayanya. Tetapi yang terjadi justru memperlihatkan adegan ketulusan hati dari kasih yang tulus Stefanus kepada mereka yang menganiayanya. Ia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Wow, luar biasa. Bagaimana dalam situasi dia nyawanya terancam. Dia sedang mengalami penderitaan yang amat sangat karena dilempari batu oleh sekian banyak orang. Kita dilempari satu batu aja sakitnya luar biasa. Tetapi Stefanus dilempari banyak batu sampai nyawanya melayang. Tapi apakah dia menghujat orang-orang yang melemparinya, memaki-maki, memarahi? Tidak. Tapi justru yang dilakukan adalah berdoa supaya orang yang menganiayanya itu diampuni oleh Tuhan. Luar biasa. Stefanus mengingat sabda Yesus di kayu salib dan kemudian dia meneladani apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu mengampuni orang-orang yang membunuhnya. Stefanus bukan saja bersedia menderita untuk Tuhan Yesus, ia juga mampu berserah kepadanya dan berhasil melepaskan pengampunan bagi mereka yang telah menyakiti, yang menganiaya, dan yang membunuhnya. Pelajaran apa yang dapat kita aplikasikan dari tokoh Stefanus ini? Nilai-nilai yang dapat kita teladani dari Stefanus. Pertama, Stefanus adalah orang yang penuh iman dan karunia. Imannya begitu tangguh, imannya begitu kokoh, begitu kuat, militan. Dan dia pun juga penuh karunia sehingga dia bisa membuat mujizat-mujizat
yang menjadi daya tarik orang percaya kepadanya. Hidupnya terbuka pada bimbingan Roh Kudus, sehingga kata-katanya tidak dapat dibantah oleh para musuhnya. Rupanya Stefanus ingat akan apa yang disabdakan Tuhan Yesus. Jangan kamu takut apa yang akan kamu katakan, karena Roh Kuduslah yang akan mengatakan itu kepadamu. Dan Roh Kudus yang membimbing Stefanus itulah yang membuat kata-kata Stefanus tidak dapat dibantah oleh musuh-musuhnya. Kemudian Stefanus juga sangat tenang dalam menghadapi para musuhnya. Karena ketenangannya itu para musuh melihat wajahnya seperti malaikat. Dia tenang menghadapi musuh-musuhnya, menghadapi penganiayaan. Kemudian dia juga begitu berani untuk mewartakan kemuliaan Allah, mewartakan kebenaran, mewartakan siapa Yesus itu sebenarnya. Stefanus juga berpasrah pada kehendak Tuhan. Kalau itu kehendak Tuhan, maka terjadilah, walaupun dia harus kehilangan nyawanya. Dan Stefanus juga adalah seorang pengampun. Kita dengar tadi bagaimana dia mengampuni orang-orang yang bersalah kepada. Saudara-saudari yang terkasih, inilah Santo Stefanus. Begitu banyak hal yang dapat kita pelajari dari Santo Stefanus. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan bagi saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian, saudara-saudari bisa meneladani Santo Stefanus dalam kehidupan harian. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Salam sehat, salam 5M. Tuhan memberkati.